私には聞かない。その割には。Halo guys, selamat datang di channel Lampu Biru. Channel yang selalu memberikan warna baru di kehidupan kalian yang selalu abu-abu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini gua mau menceritakan sebuah film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang detektif cantik yang mendapatkan misi untuk menangkap sekelompok bandar narkoba, yang dimana detektif ini bertugas untuk membasmi para bandar-bandar yang akan melakukan transaksi barang haram tersebut. Tapi usahanya dalam menangkap para bandar tersebut malah berakhir tidak terduga. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go! Di awal film ini kita bisa melihat ada dua orang detektif yang sedang menaiki tangga. Kita panggil saja Mbak Miu dan Mas Ujang. Kedua detektif tersebut sedang memantau keadaan di tangga tersebut, yang dimana detektif tersebut akan melakukan penggerebekan pada bandar narkoba yang sedang melakukan transaksi. Beberapa menit kemudian, kedua detektif tersebut melakukan penggerebekan dan terjadi baku tembak antara detektif dan para bandar tersebut. Alhasil, Mbak Miu dan Mas Ujang berhasil melumpuhkan bandar itu dengan mudah. Ketika Mbak Miu sedang memantau keadaan sekitar, tiba-tiba salah satu bandar tersebut melakukan penyerangan pada Mbak Miu. Kita sebut saja Om Botak. Mbak Miu pun tidak bisa berkutik oleh Om Botak. Tapi karena Mbak Miu sudah terlatih dalam hal baku hantam, maka Mbak Miu pun berhasil membalikan keadaan dan langsung meringkus balik bandar tersebut. Lalu bandar tersebut diikat di pojokan agar dia tidak bisa kemana-mana. Setelah itu, Mbak Miu pun menginterogasi Om Botak tersebut agar memberitahu di mana lagi tempat para bandar itu akan melakukan transaksi berikutnya. Awalnya Om Botak tidak mau memberitahukan di mana lokasi para bandar itu akan melakukan transaksi selanjutnya. Namun Mbak Miu terus memaksa agar Om Botak mau memberitahukannya. Hingga Mbak Miu pun kesal sampai-sampai Mbak Miu menodongkan pisaunya kepada Om Botak. Dan akhirnya Om Botak pun memberitahukan lokasi selanjutnya dengan catatan ia dibebaskan. Kemudian keesokan harinya, Mbak Miu dan Mas Ujang merencanakan misi selanjutnya untuk menangkap para bandar narkoba itu, yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh Om Botak. Tiba-tiba Mas Ujang mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang ternyata itu adalah barang haram tersebut, yang diambil oleh Mas Ujang pada saat penggerebekan kemarin. Mbak Miu pun sontak menanyakan kepada Mas Ujang kenapa barang haram itu diambil. Mas Ujang menjawab, "Ini aku ambil hanya untuk barang bukti saja," ujar Mas Ujang. Dan Mbak Miu pun mempercayai perkataan Mas Ujang tersebut. Lalu mereka kembali merencanakan untuk misi penangkapan selanjutnya, dan mereka menetapkan misi tersebut akan dilancarkan pada sore hari ini. Scene berpindah kepada para bandar yang sedang melakukan transaksi barang haram tersebut. Terlihat ada dua orang bandar narkoboy yang sedang memegang barang haram tersebut, yang dimana mereka akan melakukan pertukaran barang itu dengan uang. Dan tiba-tiba seketika Mbak Miu pun langsung datang dan langsung menyergap para bandar itu. Terjadilah perlawanan antara Mbak Miu dan para bandar tersebut, sehingga mengakibatkan baku tembak yang sungguh epik. Kemudian Mbak Miu pun menghampiri para bandar tersebut sambil melakukan perlawanan. Dan ketika Mbak Miu sedang melakukan baku hantam dengan salah satu bandar itu, tiba-tiba salah satu bandar yang lain melakukan penodongan senjata kepada Mbak Miu. Sampai-sampai Mbak Miu tidak bisa berkutik. Sepertinya bandar itu tidak segan-segan ingin membunuh Mbak Miu. Lalu di sudut atas tangga datanglah Mas Ujang seperti pahlawan kesiangan, dan langsung menembakkan pistolnya ke arah bandar yang hendak menembak Mbak Miu tadi. Mbak Miu pun merasa lega karena telah diselamatkan oleh Mas Ujang.
Tapi ternyata datanglah seseorang dari belakang Mas Ujang dan langsung menodongkan pistolnya ke arah kepala Mas Ujang. Dan ternyata itu adalah Om Botak. Dan Mbak Miu pun langsung refleks menodongkan kembali pistolnya ke arah Om Botak. Disitulah Mbak Miu merasa tertekan dengan keadaan. Akhirnya Mas Ujang pun menyuruh Mbak Miu agar menurunkan senjata dan mengalah kepada si Om Botak. Cerita berpindah ke bagian di mana Mbak Miu dan Mas Ujang sedang ditawan oleh para bandar itu. Kaki dan tangan Mbak Miu diikat lalu rambutnya pun dijambak oleh salah satu bandar tersebut. Setelah itu, Mbak Miu diinterogasi oleh si Om Botak. Kini keadaan Mbak Miu berbalik seperti di mana Om Botak terpojokan kemarin. Mbak Miu dan Mas Ujang diberikan beberapa pertanyaan, namun mereka tidak mau menjawabnya. Sampai Om Botak dibuat kesal oleh mereka. Om Botak pun menodongkan senjata ke arah Mbak Miu agar dia mau menjawab pertanyaan dari Om Botak. Akan tetapi Mbak Miu tidak mau menjawabnya. Om Botak pun kesal dan dia mengambil barang haram itu lalu menyuruh anak buahnya untuk memegangi Mbak Miu dan membukakan mulutnya. Ternyata Om Botak memaksa Mbak Miu supaya meminum barang haram itu dengan cara yang kasar. Setelah Mbak Miu meminum barang haram itu, Mbak Miu pun merasakan ada yang aneh pada dirinya, sampai-sampai dirinya tidak bisa apa-apa. Om Botak pun menanyakan pertanyaan kembali kepada Mbak Miu, akan tetapi Mbak Miu tetap tidak mau menjawabnya. Lalu Mbak Miu pun dicekik oleh Om Botak dan ditampar sampai Mbak Miu tergeletak di bawah. Lalu Om Botak berdiri di hadapan Mbak Miu yang sedang lemah tak berdaya. Seperti kalian tahu kelanjutannya bakalan seperti apa? Biar kalian saja ya yang menyimpulkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa support selalu ya channel Lampu Biru dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Akhir kata, peace out.